Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Nabila Kalisna dengan NIM 2024-2205027. Teknik Informatika. Sini saya akan menjelaskan PPT saya. Pertama, ada identitas jurnal, itu perancangan sistem akses pintu menggunakan RFID RC522 berbasis ESP32 dan Internet of Things atau IoT. Sini selanjutnya, teknologi digital, yaitu perkembangan teknologi digital mendorong terciptanya sistem keamanan yang lebih modern. Adapun kunci konvensional memiliki risiko kehilangan dan duplikasi. Teknologi RFID memungkinkan identifikasi pengguna menggunakan gelombang radio dan ISP32 dan IoT. ISP32 memiliki fitur Wi-Fi dan Bluetooth yang mendukung implementasi IoT. Adapun alur penelitiannya seperti yang ada di gambar, yaitu mulai, lalu studi literatur, lalu mempersiapkan alat dan bahan, kemudian perancangan sistem alat dan perancangan hardware, kemudian perancangan software dan pengujian alat dan keseluruhan alat. Lalu ada hasil, laporan, dan selesai. Kemudian tujuan dan kegunaan alat, yaitu merancang dan membuat sistem akses pintu menggunakan RFID RC522 dan ESP32 yang terintegrasi dengan smart door lock, serta banyak aplikasi Blink sebagai media monitoring dari kontrol jarak jauh. Kegunaannya yaitu mengontrol akses masuk dan keluar ruangan, mengidentifikasi pengguna yang memiliki izin akses, membuka dan mengunci pintu secara otomatis, memantau aktivitas akses melalui smartphone, dan memberikan notifikasi secara real time. Komponen utama sistem yaitu ada perangkat utama yang meliputi ESP32 DiskKit, Volt 1 Doit, RFID Reader, RC522, RFID Tag atau card, aktuator dan output, perangkat lunak, dan pendukung sistem. Fungsi ESP32 ada kelebihannya, yaitu memiliki Wi-Fi dan Bluetooth bawaan, memiliki memori besar, dan cocok untuk aplikasi IoT. Fungsinya yaitu microcontroller utama sistem, mengendalikan seluruh perangkat dan mengolah data RFID, menghubungkan sistem ke internet via Wi-Fi, dan mengirim data ke aplikasi Blink. Fungsi RFID 522 yaitu membaca identitas karakter RFID menggunakan menentukan apakah pengguna memiliki akses, mengirim data ID ke ESP32. Spesifikasinya yaitu frekuensi kerja 13,5 MHz, mendukung proses read dan write menggunakan RFID tag pasif. Kemudian fungsi RFID tag yaitu untuk menyimpan nomor identitas pengguna, mengirimkan ID ke pembaca RFID melalui gelombang radio, dan digunakan sebagai kartu akses masuk dan keluar ruangan. Cara kerjanya yaitu ketika kartu didekatkan ke RFID reader, data ID dibaca dan diverifikasi oleh ESP32. Fungsi solenoid dan relay. Relay adalah saklar elektronik menghubungkan dan memutuskan arus listrik ke solenoid. Sedangkan fungsi solenoid door lock yaitu pengunci pintu otomatis, membuka pintu saat mendapatkan perintah dari ESP32. Fungsi OLED dan buzzer. Buzzer memberikan indikator suara berbunyi saat kartu berhasil dikelari, sedangkan OLED display yaitu menampilkan status sistem menunjukkan informasi kartu berhasil atau gagal dibaca. Fungsi Blink yaitu monitoring akses pintu via smartphone, membuka dan mengunci pintu dari jarak jauh, menampilkan identitas pengguna yang mengakses dan memberikan notifikasi secara real time. Keunggulannya dapat diakses melalui internet, mempermudah pengawasan dan sistem keamanan. Komponen-komponen pendukungnya yaitu ada baterai manajemen sistem atau BMS, ada baterai yang berfungsi sebagai sumber daya listrik bagi seluruh sistem, ada kabel jumper yaitu menghubungkan ESP32 dengan sensor dan modul lainnya. Adapun expansion shield ESP32 DevKit V1.30T yaitu mempermudah pemasangan modul dan kabel pada ESP32. Komponen pendukungnya terdapat dari Arduino IDE, yaitu digunakan untuk menulis program, mengompilasi, dan mengunggah kode ke ESP32 dan menjadi platform pengembangan perangkat lunak sistem. Rangkaian dan keseluruhannya yaitu perancangan rangkaian keseluruhan mengintegrasi seluruh komponen sistem pintu berbasis RFID RC522, ESP32, dan IoT. ESP32 berfungsi sebagai pusat kendali yang menghubungkan RFID, OLED, relay, solenoid, dan
door lock, buzzer, dan aplikasi Bing sehingga sistem dapat bekerja secara otomatis dan real time. Cara kerja alatnya yaitu langkah pertama, RFID card ditempelkan ke RFID reader, RFID membaca ID kartu. Langkah kedua, data dikirim ke SP32 dan memverifikasi data pengguna. Jika terdaftar, relay aktif. Selain membuka pintu, alat menampilkan status akses, buzzer berbunyi, notifikasi dikirim ke Bing. Jika kartu tidak terdaftar, akses ditolak, pintu tetap terkunci. Hasil pengujian dan pengukuran dilakukan untuk memastikan seluruh komponen sistem bekerja sesuai perancangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa RFID RC522, ESP32, relay solenoid, door lock, OLED, buzzer, dan aplikasi Bing fungsi sebagai baik. Selain itu, hasil pengukuran tegangan input dan output pada setiap komponen sesuai dengan kebutuhan sistem, sehingga alat dapat bekerja secara stabil. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh komponen sistem seperti SP32 dan lain-lainnya dapat bekerja sesuai fungsinya. Selain itu, fitur Internet of Things 1YT berhasil terhubung dengan SP32 sehingga pengguna dapat melakukan monitoring akses pintu, menerima notifikasi, serta mengontrol buka dan tutup pintu melalui smartphone secara real-time. Secara keseluruhan, sistem berhasil beroperasi dengan baik, stabil, dan sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. Manfaat alat yaitu terdapat keamanan ruangan, perlindungan kunci, monitoring jarak jauh, dan implementasi IoT. Kesimpulannya yaitu pada perancangan sistem akses pintu berbasis RFID RC522 dan ESP32 berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan baik. RFID dapat mengontrol akses pintu masuk dan keluar secara otomatis. Pada pusat kendali, ESP32 berfungsi sebagai pusat kendali seluruh komponen sistem. Aplikasi Bing memungkinkan membuka pintu, monitoring aktivitas, dan notifikasi via smartphone. Sedangkan pada sistem IoT meningkatkan keamanan dan memudahkan pengawasan akses ruangan secara menyeluruh dan andal. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.